Halo, selamat malam Mbak Raini. Haujo pujian. Ya, suara saya jelas enggak ya Mbak di sana? Oke. Hmm, baik baik. Mbak sendiri apa kabar? Semangat belajar enggak nih? Semangat enggak semangat harus tetap semangat ya. Hmm. Halo, selamat datang Mbak Nani. Hmm, ya, kita kasih waktu 5 menit ya. Nunggu teman-teman yang lain ya. Ya, selamat malam. Akhirnya kita bertemu lagi. Nanti ini loh, saya mau dengar suara teman-teman, jadi nanti aku iniin aktifkan mikrofonnya ya. Iya, selamat malam Mbak Praharsini. Oke, oke, dimengerti, Mas Supriyadi. Mic-nya tidak ini ya. Oke, oke. Halo Bunda Ika. Tajahau. Ya, kita kasih nih. Aduh, waktu untuk ini ya, nunggu teman-teman yang lain. Masih pada semangat kan ini untuk belajar? Boleh, 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 boleh. Tanya silahkan. Oh ya, uh, dari teman-teman semua siapa yang belum mengerjakan tugasnya? Ayo. Aduh, Mbak Citra, jangan ngantuk. Cuci muka dulu sana. Mbak Lisa belum selesai tugasnya. Ya, nanti selesai jam mengajar kita sudah harus sampai ya tugasnya. Boleh sih, boleh boleh sampai jam 8 pagi. Tapi ya tetap nilainya berkurang. Iya, Mas Supriyadi tadi nanya apa, yuk? Iya, super sibuk ya. Sama loh, Mbak. Hehehe. Makanya lomba ndak usah ditulis pakai tangan, lah diketik kan bisa. Hmm. Oh iya, Bunda Ika ini ndak sudah bisa pakai ini kan Microsoft Office? Hahaha. Jangan sibuk berhayal toh, Mbak. Oke, 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 sudah 6 menit. Baiklah. Tapi ini Mas Mas Supriyadi ini nanyanya tadi belum nyampe-nyampe, panjang banget kayaknya. Hmm, dengan menerapkan politik diskanto, menaikkan suku bunga bank sentral. Ayo, ayo kita dengarkan ya pertanyaannya, kita lihat sama-sama bareng yuk. Eh, dengan menerapkan politik diskanto, ya, menaikkan suku bunga bank sentral atau apa sih ini kok susah? Oh, ini udah.
mengurangi jumlah uang yang beredar, maka nilai mata uang suatu negara kan bisa menguat. Kenapa hal itu nggak dilakukan pemerintah agar inflasi dan moneter terkontrol? Apa dampaknya jika diterapkan? Baik, kalau ini ya perlu kita pahami, krisis moneter itu tidak hanya dikendalikan oleh suatu negara, gitu. Jadi seperti krisis moneter yang terjadi di Indonesia besar-besaran dulu itu sebenarnya dampak dari Amerika. Kenapa itu terjadi? Yang namanya nanti kita akan mempelajari itu namanya perdagangan modal ataupun pasar modal. Jadi ternyata modal orang Amerika itu banyak di Indonesia. Jadi saat terjadi di sana permasalahan ekonomi, mereka menarik modal mereka. Jadi disitulah yang menyebabkan inflasi. Demikian juga yang terjadi sekarang. Teman-teman mungkin pada tahu ya, nilai dolar itu sangat tinggi sehingga orang-orang menyalahkan Jokowi. Padahal bukan itu sebenarnya penyebabnya. Memang sedang terjadi permasalahan ekonomi di Amerika, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita ada pasar bebas, pasar modal, di mana mereka menanamkan modal mereka di Indonesia. Nah, saat terjadi tadi itu, mereka mengambil modal mereka. Nah, jadi kita tidak bisa bergerak lagi tanpa modal mereka itu. Jadi itulah yang menyebabkan mempengaruhi dolar itu sangat mahal kalau dikonversikan ke rupiah. Jadi intinya di situ tidak hanya kalau masalah inflasi, krisis moneter, itu tidak hanya suatu negara yang menentukan. Kita berhubungan secara internasional gitu. Oke, Mas Najwa. Mas Najwa. Mas Supriyadi sudah jelas? Nah, itu perlu kita pelajari. Kita tidak boleh menyalahkan dan menyalahkan, ya. Kita memang pengen yang terbaik dari pemerintah, tapi kita harus cari tahu dulu di mana kesalahannya, di mana permasalahan sebenarnya. Gitu dia. Sudah mengerti? Iya, Mas Supriyono. Aduh, dari kemarin aku nggak lulus baca ininya. Baik, kalau untuk soal itu Mas Supriyono, nanti kita ada bahasnya di pasar modal itu. Nanti kita akan pelajari juga diskonto. Walaupun tidak ada pembahasannya ke situ, saya akan sharekan, tapi tidak di bab yang ini. Kita akan pelajari di bab 8 kalau salah. Oke? Oke ya? Baik. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya yang bertanya? Dengan kata lain kuis. Mas Supriyono ini pertanyaannya sudah ini ya, pertanyaan mahasiswa ya. Bagus. Intinya itu ya Mas Supriyono, itu tidak hanya negara Indonesia yang bisa mengontrol. Tapi itu dipengaruhi juga dengan perdagangan luar negeri ataupun hubungan internasional kita. Terlebih itu ya Amerika merupakan mempunyai pengaruh yang sangat kuat, karena mereka melakukan investasi di Indonesia ataupun menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka mempengaruhi sangatnya besar gitu. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di bab tertentu itu nantinya. Jadi nggak ada lagi nih yang mau nanya? Ya, nggak apa-apa Mbak Gadis. Belum mulai kok. Kalau suku bunga naik, modal dalam negeri meningkat. Iya,
Kemudian eh, iya, kita kan ini lagi nanti kan, nanti jadi panjang lagi. Nah, kok inilah kalau kita naikkan suku bunga, modalnya naik pasti kan. Nah, kemudian saat itu eh, harga ataupun uang yang akan dibayarkan akan semakin naik juga. Tahu nggak Mas ini, Mas Supriyono? Kalau bank-bank itu sebenarnya kalau mereka bangkrut, Bank Indonesia yang menjamin itu. Jadi saat terjadi bank, makanya Bank Senturi dulu itu sangat dipertahankan supaya tidak mengganti rugi semua uang-uang yang menabung di sana. Jadi naik modalnya, naik juga yang akan dibayarkan. Nah, sementara di mana pihak bank tidak bisa, apalagi misalnya tidak bisa memutarbalikkan uangnya ataupun mengolah keuangannya itu, bunganya itu. Nah, disitulah yang terjadi gulung tikar. Nah, saat bank itu gulung tikar, uang Indonesia juga Mas yang bayar itu. Lah, rugi dong negara kita. Ya ndak? Gitu dia. Jadi kita tidak hanya memikirkan untungnya saja. Jadi kita akan pikirkan juga oh, bagaimana untuk resikonya, begitu dia. Wah, 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 wah. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di pasar modal ataupun di bank. Ada nanti itu, biar saya lihat ini di bab 8. Coba lihat ya. Hmm, iya. Ha, di investasi pun nanti itu diapakan? Konsumsi dan tabungan, investasi kita akan bahas itu. Ada juga pengertian bank, terus fungsi-fungsinya, terus produk-produknya. Nah, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter, moneter ya keuangan gitu. Jadi sabar ya Mas ya. Nah, karena waktu kita juga terbatas. Iya, benar. Karena bank itu merupakan jaminan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah, disitulah keuangan kita, keuangan negara. Eh, ya udah, karena sudah dijamin bank itu, ya udah harus diganti rugi. Semua tabungan-tabungan itu diganti rugi. Makanya tidak berani membuat bunga yang tinggi, karena membayarnya pun nanti akan tinggi juga gitu. Harus disesuaikan dengan yang keluar, bunga yang meminjam dengan bunga tabungan. Kalau disamakan, kalau sama-sama tinggi yang meminjam nggak ada gimana dong, ya kan? Nah, nggak jalan keuangannya. Jadi pergerakan keuangan itu nggak bisa bergerak, ya sama aja walaupun banyak yang menabung. Malah kita misalnya kita bank, malah kita membayari bunga, sementara tidak ada yang meminjam ke kita. Nah, karena di bank itu simpan pinjam kan, yang menyimpan itu dapat bunga. Misalnya kita bank, yang meminjam itu kita kenakan bunga gitu. Nanti kita akan pelajari itulah. Emang itu seru. Semua pihak, ya benar. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Iya, benar sekali. Lebih banyak peminjamnya. Makanya mereka memberikan iklan kepada ini. Oh, banyak iklan-iklan, mau minjam butuh uang, silahkan datang ke sini, karena mereka kenakan bunga gitu. Dan mereka juga mencari ini penabung, Mbak. Kenapa? Karena dari hasil uang penabung itunya mereka pinjamkan gitu. Ya, assalamualaikum Mbak Naeng Aca. Ya. Ya, selamat datang kembali Mbak Denis. Oke deh. Kayaknya
kita harus cukupkan dulu mengenai ini bank perbankan. Nanti kita akan bahas ke situ ya. Jadi sekarang kita akan membahas pasar. Oke? Jadi setuju teman-teman? Nanti kalau nggak setuju nggak enak perasaan saya. Oke, oke, oke. Ketua kelasnya bilang oke. Oke ya. Jadi agenda kita hari ini ya, kita akan ada kuis. Kemudian nanti kita masuk ke pembahasan tugas-tugas yang teman-teman udah kerjakan kemarin, itu kembali dari situ. Kemudian nanti ada kesimpulan di penutupan, di mana siapa yang bisa menyimpulkan nanti saya akan aktifkan mikrofonnya. Kalau Mas Najwa Mas Supriyono mau menyimpulkan, nanti bisa diketik kalau misalnya mikrofonnya tidak bisa. Tapi kalau yang lain saya akan kasih ini juga, saya kasih mikrofon supaya kita sama-sama aktif ya. Baik, kita masuk ke kuis ya. Kuisnya adalah sebutkan pengertian pasar yang sebenarnya. 3 orang pertama yang duluan ngetik, saya kasih nilai. Yang terbaca di layar saya kasih nilai. Oke. Mbak Gadis. Nanti yang belum kebagian menjawab lagi ya. Jadi kita ambil 3 orang saja. Jadi Mbak Gadis, Mbak Citra, sama Mas Supriyono. Gak apa-apa. Yang penting sudah dijawab, tetap ada ininya juga kok. Jadi dia aktif gitu. Ya. Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli. Ya. Dan intinya di situ bukanlah tempatnya, tapi mereka melakukan transaksi. Itu dia. Jadi kita perlu tekankan bukan hanya tempat yang notabene-nya orang mengatakan pasar tradisional gitu. Tidak ya. Karena ada juga memang itu juga pasar. Itu pasar konkret yang bisa dilihat gitu. Ada juga pasar yang dia melalui online gitu ya. Jadi intinya di situ bertemunya penjual dan pembeli, terjadi penawaran, terjadi permintaan, dan terjadi transaksi. Itu dia intinya. Oke? Kemudian sebutkan bentuk pasar. Berbagai bentuk pasar barang. Pasar barang ya. Oke. Ini kuis nomor 2. Ayo, 3 orang pertama. Berbagai bentuk pasar barang. Inti pasar barang di situ ada barang yang diperjualbelikan. Pasar input, pasar output. Iya. Oh. Mbak Nuryani, Mbak Ratna, Mbak Nani.
Iya, kalau dia berbagai bentuk pasar barang, kalau kita dikatakan di situ barang, ada dia merupakan pasar output, ada juga pasar input. Ya, silahkan apa yang dimaksud dengan pasar output? Hayo, kalau apa yang dimaksud dengan pasar output? Hehehe, iya dong. Cepat, siapa cepat dia dapat. Jadi kan itu berbagai bentuk pasar ya berdasarkan barang yang ditransaksikan ada output dan input. Nah, kalau output itu apa? Iya, Mbak Lisa. Benar. Jadi Mbak Rini, Mbak Ratna, eh barang hasil produksi. Hasil produksi harus ada hasil produksinya. Iya, hasil produksi. Iya, hasil industri juga. Oke. Ya, jadi yang termasuk dia pasar output adalah barang hasil produksi. Output ya keluaran, berarti hasil lah. Namanya ada keluaran ada hasil. Jadi makanya saya bilang tadi harus ada hasilnya. Ya, benar sekali itu barang hasil produksi. Oke? Benar, benar, benar. Oke. Em, Kalau yang input mungkin teman-teman sudah tahu, saya tidak mau bertanya ke situ. Hayo. Ya, kalau yang input itu, ini bukan kuis. Ini saya akan jelaskan aja karena masih banyak lagi nanti pertanyaannya. Oke. Kalau yang input itu barang-barang yang dimasukkan untuk ya, karena kalau kita dalam memproduksi suatu barang ataupun hasil produksi itu ada karena faktor-faktornya, ya kan? Jadi faktor-faktor itu adalah termasuklah di situ input yang dibutuhkan. Nah, yang memperjualkan ataupun transaksi jual beli tentang mengenai input ataupun faktor-faktor tersebut itulah yang dimaksud dengan pasar input. Oke? Iya. Oke? Loh, karena saya bilang ini nggak ada kuis jadi nggak ada ini ya, nggak ada aktif ya. Dijawab juga dong. Itu kan ini. Maksudnya ditanggapin. Itu berarti kan aktif gitu loh. Hmm, hmm, Jangan karena nggak kuis nggak dibalas. Oke deh. Oke. Kemudian jadi kita sebenarnya lebih fokus ke sini dulu ya. Pasar intinya sih kita lebih fokus ke output karena pada dasarnya berbicara soal pasar lebih berbicara mengenai hasil produksi ataupun ya hasil produksi yang diperjualbelikan. Oke. Nah, jadi lebih ke struktur penjualnya gitu. Sebenarnya saya sudah buat di sini. Hmm, Yap, ini dia. Ini dia peta konsepnya. Ayo semangat Mbak Lisa. Jadi pasar itu berdasarkan barang yang ditransaksikan ada dua, pasar output, pasar input. Nah, dan ada juga berdasarkan struktur pembelinya, monopsoni dan oligopsoni. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan monopsoni
Apa yang dimaksud dengan monopsoni dan apa yang dimaksud dengan oligopsoni. Kalau mengerjakan tugas pasti bisa. Salam Mbak Gadis. Iya, satu orang, tapi orang apa gitu. Ayo, siapa yang bisa menjawab lagi? Silakan. Ini ada kemiripan dengan monopoli sama oligopoli. Nah, tapi bedanya itu adalah si pembelinya sama si penjualnya. Iya, tepat sekali. Satu orang atau badan atau pihak sebagai pembeli, di mana si pembeli itu bisa menjadi price maker ataupun penentu harganya. Gitu ya. Ini apa yang dimaksud dengan monopsoni dan oligopsoni. Nah, itu tadi yang monopsoni ya, yang monopsoni. Hanya satu pihak pembeli. Ya, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Itu tadi yang monopsoni. Yang oligopsoni? Tepat sekali. Monopsoninya sudah tepat. Mas Supriyono juga tepat. Mbak Nadia ini ada jawab oligopsoni dalam pasar yang terdapat beberapa pembeli yang menghadapi banyak penjual. Iya benar. Kurang tepat sedikit lagi, di mana pembeli suatu barang melakukan beberapa lebih dari 2 perusahaan. Iya benar, tapi kurang lengkap sedikit lagi. Menunjuk suatu kondisi pasar. Di situ kalau dikatakan monopsoni, oligopsoni, di situ ada memang pembeli dan ada harga yang disinggung di sana. Jadi saat kita berbicara tentang pasar, ada harga pasar di sana gitu. Karena yang terjadi di sana adalah harga pasar, ya kan, saat transaksi. Ada yang mau melengkapi? Ya, sudah tepat. Beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Nah, seperti ya, biar saya ini aja lengkapi di mana beberapa pembeli yang menghadapi banyak penjual, pembeli dapat mempengaruhi harga. Ya, walaupun pembelinya pembeli tidak monopsoni sama oligopsoni, sebenarnya di modul dikatakan tidak mempengaruhi kan, sebenarnya itu mempengaruhi, sama-sama mempengaruhi, karena yang di pasar itu kumpulan dari individu-individu ya. Hanya saja kalau dia yang sempurna, persaingannya sempurna, dia mempengaruhi sedikit gitu, hanya sedikit dan tidak signifikan ataupun tidak terlihat ya. Nah, tapi kalau dia oligopsoni, di mana pengaruhnya itu sangat nyata terlihat ataupun signifikan, terlihat jelas, dipengaruhi oleh beberapa pembeli. Itu dia kalau di oligopsoni. Kalau di monopsoni hanya dipengaruhi oleh satu orang, makanya dialah yang menjadi price makernya ataupun penentu harganya, pembuat harganya gitu ya. Jadi saat kita berbicara, teman-teman harus ingat
berbicara pasar, ada pembeli, ada penjual, dan ada harga di sana, ada harga pasar. Oke? Oligopsoni, kenapa istilahnya pasar gagal? Iya, kenapa? Ada yang mau tahu? Ada yang mau jawab? Kita ada di sini pertanyaan Mbak Citra, oligopsoni kenapa istilahnya pasar gagal? Itu ada di kasus di modul. Oligopsoni, biar kita ini ya, kita menghargai pendapat, kita akan membahas. Oligopsoni adalah pasar yang terdapat beberapa pembeli yang menghadapi banyak penjual. Pembeli dapat mempengaruhi harga karena jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Kualitas dan kuantitas. Ayo, sudah mendekati jawabannya. Ketidakmampuan dari suatu kegagalan pasar. Bunda Ika, tadi saya lihat mau ngetik. Kenapa dikatakan oligopsoni itu kegagalan pasar? Oke, itu dia jawabannya. Itu jawaban dari teman-teman. Karena ini saya suka ada diskusi di situ. Nah, dari teman-teman sudah menjawab seperti itu, Mbak Citra. Menurut Mbak Citra, bagaimana pendapat teman-teman itu? Kok makasih? Nggak boleh gitu. Harus ada yang menjadi kesimpulannya, setuju atau tidak. Kalau setuju di mananya setuju, kalau tidak kenapa tidak. Jadi kalau hanya belajar ekonomi, teman-teman sendiri bisa baca bukunya. Jadi intinya dari kita ini ada pembelajaran seperti ini, karena belajar itu bukan hanya belajar ataupun mengetahui teori, tapi ya di mana ada banyak hal yang bisa bertambah, mungkin wawasan, mungkin juga cara kita menanggapi pendapat, cara kita melakukan komentar begitu ya. Makanya sangat penting itu belajar tatap muka ataupun secara online seperti ini, itu dia yang perlu ditekankan. Oke? Ya. Ayo. Lah, nggak ada suaranya? Yang lain ada suaranya ndak? Oke. Sebentar ya.
Oke. Suara saya sudah jelas? Halo? Iya. Ada dua hal yang menyebabkan itu dikatakan gagal. Pertama, yang menentukan harga adalah si pembeli. Ya. Sementara yang membuat ataupun penghasil produk itu siapa? Produsen atau si pembeli? Nah, produsen. Jadi, pastilah si pembeli menginginkan harga yang lebih rendah, ya kan? Nah, kalau itu tidak mencukupi nilai produksinya bagaimana dong? Nah, itu satu. Kemudian, kedua, hanya beberapa yang menentukan harga itu, tidak semuanya gitu. Jadi, itu bukan berdasarkan pasar gitu. Itu hanya berdasarkan beberapa orang. Jadi itu tidak termasuk harga pasar, itu harga beberapa orang. Makanya itu dikatakan gagal. Selain tidak mencukupi nilai produksinya, dan mungkin beberapa orang itu sanggup membeli, tapi yang lainnya tidak sanggup membeli gitu. Kan? Dengan kata lain, yang tidak sanggup membeli tidak bisa tercukupi. Karena kan ini berbicara soal mencukupi kebutuhan, tidak tercukupi kebutuhannya. Jadi itu dia makanya dikatakan gagal. Oke? Jelas ya? Oke, iya, produsen. Nah, oke ya. Baik, kita lanjut. Kita masuki jadi kita akan itu hanya sebagian kecil, kalau struktur pembeli. Baiknya kita fokus ke struktur penjualnya, ya, karena berbicara soal pasal itu lebih, apalagi nanti di UN lebih pertanyaannya itu lebih ke struktur penjualnya ya. Jadi kita memasuki struktur penjualnya sekarang. Ayo, silahkan menjawab apa yang dimaksud dengan persaingan sempurna. Apa yang maksud dengan persaingan sempurna? Silakan sertakan ciri-cirinya. Sedikit mendekati, Mbak Reni. Ada lagi yang mau menjawab? Pasar yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak sehingga tidak mempengaruhi harga. Yap, tadi saya katakan mempengaruhi walaupun sedikit. Karena toh yang di pasar itu gabungan dari beberapa individu. Oke ya, Mbak Emma ya. Dan ingat, saat kita berbicara soal pasar, ada di sana pembeli, ada di sana penjual, dan ada di sana harga. Jadi ada si penjualnya. Kalau di sini struktur penjualnya ya, ada si penjualnya. Dan ada di sana terkait penentuan harga, terkait pengeluaran ataupun penjualannya gitu. Oke? Kita lihat ya. Iya, Mbak Emma, tidak salah sebenarnya karena di modul juga dikatakan begitu. Tapi secara realnya kita pikirkan ya, kalau tidak ada individu-individu di sana, siapa yang mempengaruhinya? Ya, itu tetap mempengaruhi, ya. Tapi sedikit. Jadi dia tidak signifikan mempengaruhi, tidak terlihat jelas mempengaruhi. Oke ya, Mbak Emma ya. Biar dimateraikan.
Jadi ini pasar dengan Mbak Nani mengatakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak mempengaruhi harga. Nah, ingat tadi saya bilang mempengaruhi, tapi sedikit. Jadi lebih baik tidak disertakan tidak mempengaruhi harga ataupun dikatakan tidak mempengaruhi harga atau secara signifikan, begitu dia. Oke? Pasar persaingan sempurna pasar yang jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga di antara keduanya tidak mempengaruhi harga. Oke ya Mbak Nani, Mbak Nuri juga ya. Jangan salah persepsi. Memang persepsi orang berbeda-beda, tapi saya mau tekankan karena kita sudah belajar mengenai pasar. Pasar itu gabungan dari beberapa individu-individu, oke? Jadi otomatis itu mempengaruhi karena itu berdasarkan gabungan dari mereka. Ya, pengaruh dari gabungan mereka. Nah, jadi tidak mempengaruhi secara signifikan. Harus ditambahkan signifikannya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah mengeluarkan pendapat, itu yang lebih penting. Oke. Kemudian persaingan tidak sempurna. Ya, persaingan tidak sempurna ada monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Silakan teman-teman. Apa yang masuk dengan monopoli, oligopoli? Oh, monopoli dulu. Apa yang masuk dengan monopoli? Monopoli pasar yang lebih menguntungkan pihak penjual. Tidak juga, karena kalau monopoli itu kan penjualnya satu orang, penjual yang lain kan tidak. Setuju tidak? Pasar yang dikuasai satu penjual atau satu perusahaan dalam suatu industri sehingga tidak ada barang dan juga tidak ada barang pengganti. Itu dia Mbak, itu ya Mbak Bunda ya. Ini Mas Supriyono, monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh perusahaan saja untuk mempengaruhi penawaran pasar. Jadi perlu ditekankan ataupun diingat, dimateraikan di otaknya itu ya. Kalau kita bicara soal pasar, itu bicara soal hasil produksinya, penjualan hasil produksinya, ada juga harganya, begitu dia ya. Karena di pasar itu yang terjadi transaksi, ada yang dijual, ada yang membeli, dan ada harga. Saat terjadi persetujuan harga ataupun harga pasar, disitulah terjadi pembelian ataupun transaksi gitu ya. Di situ terjadi penawaran, terjadi pembelian, dan ada transaksi. Jadi kalau kita berbicara soal pasar itu, secara tidak langsung kita berbicara soal tiga hal tersebut: penjualan ataupun penawaran, pembelian ataupun permintaan, dan ada harganya yang disetujui, harga pasarnya itu. Oke? Ya. Sudah mendekati, cuman ini dia harganya ketinggalan. Monopoli adalah pasar produk yang terdapat satu penjual dalam industri dan produknya tidak ada barang pengganti. Iya benar Mbak Lisa. Mbak Nuri juga, Mbak Nuryani. Mbak Raini sedikit mendekati. Bunda, tapi saya masih menunggu yang
jawaban yang lebih tepatnya. Monopoli adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dalam industri dan tidak tersedia barang pengganti. Ya. Iya, biar saya tambahkan, dan penentu harganya hanya satu, ataupun orang ataupun individu, orang, pengusaha, badan, atau satu institusi itu. Ya, karena hanya mereka yang memproduksi. Ya, harga tergantung mereka, karena walaupun harganya tinggi gitu kan, orang akan beli ke mereka. Mereka tidak ada pesaing, begitu dia. Oke? Sampai di situ sudah jelas, teman-teman? Sekarang masuk yang ke oligopoli. Apa yang masuk dengan oligopoli? Itu hampir mirip. Jangan lupa menyertakan harganya. Sebenarnya monopoli dan monopsoni itu mirip. Perbedaannya di monopsoni itu ke struktur pembelinya, di monopoli ke struktur penjualnya. Jadi kalau di monopoli tadi seperti teman-teman yang sudah sampaikan, penguasanya adalah si penjual, harganya juga yang menentukan si penjual, hasil produksinya juga hanya satu gitu, hanya satu orang penjual atau satu badan penjual. Nah, sementara di pembelian ataupun di monopsoni hanya satu yang menentukan harga, yaitu si pembeli, satu pembeli gitu. Dan hanya satu pembeli yang membutuhkan ataupun yang membeli barang tersebut. Itu dia. Oke, sekarang kita ke oligopoli. Mbak Nadia, pasar terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Benar, mendekati. Tapi saya kasih ini loh, saya kasih poin kok. Kemudian Mbak Supriyono, Mas Supriyono, oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja dan hanya menjual produk sejenis. Ya, benar juga. Mbak Nani, pasar di mana terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Mbak Citra, oligopoli terdapat beberapa penjual yang sering antara 2 sampai belasan penjual. Iya, pasar di mana terdapat beberapa penjual. Saya tahu sekarang. Ternyata sambil buka modul toh. Makanya bahasanya bahasa buku banget. Saya tahu Jadi, mulai nanti untuk pertanyaan selanjutnya nggak boleh pakai bahasa buku, harus pakai bahasa sendiri. Singkat, padat, jelas, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting intinya di situ. Oke, setuju ya? Karena kalau pakai bahasa buku ya udah saya tanya buku saja gitu. Pasarnya yang lebih dari 2. Kalau di monopoli hanya 1, oligopoli 2 sampai belasan. Oke? Berarti bisa dikatakan 2 sampai 19 orang gitu. Nah, beberapa orang inilah yang menguasai ataupun menguasai pasar yang hasilnya hanya hasil mereka yang ada di pasar
ataupun dibeli si pembeli, dan mereka lah penentu, hanya beberapa ataupun hanya mereka lah yang beberapa tadi lah, yang 2 sampai belasan itulah penentu harga pasar juga. Oke? Benar ini nih saya baru suka, Mbak Gadis. Tepat sekali jawabannya. Oke. Ketahuan kan yang megang-megang modul tadi? Kalian kira saya tidak pernah siswa toh? Tidak apa-apa, yang pasti ini dulu diterjemahkan pakai bahasa sendiri. Jadi kan lebih ini dia nanti, walaupun dilihat sikit-sikit tapi kan tetap ini tertanam di otaknya begitu. Yang nggak penting loh nilai, yang lebih penting itu kalian tahu nanti pas UAN bisa jawab dan bisa juga diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di situ teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke. Ada? Ini kuis terakhir ini nih ya. Jadi sudah jelas tadi oligopoli ya. Hanya beberapa itu 2 sampai belasan yang menguasai pasar dan juga yang menentukan harga jualnya sendiri. Atau penentu harga pasar lah gitu. Oke? Ya, dan biasanya produknya hanya satu produk gitu. Dan satu produk itu ada dia yang berbeda, maksudnya berbeda di situ tidak sama mereknya gitu. Beda tapi jenisnya sama, misalnya sabun Lux, Nupo, Dettol dan lain sebagainya, tapi tetap aja sabun gitu. Ya, itu dipengaruhi semua dengan merek dagang. Lebih ke situ sih. Oke? Sampai di situ teman-teman sudah mengerti? Oh. Ya. Ya deh Mbak Reni, enggak apa-apa. Oh, jadi begitu. Tidak. Karena itu kuis pembukaan. Itu pun kuisnya sambil ini. Nanti juga saya akan bertanya juga di tengah-tengah pembelajaran. Jadi semua ini ya, pada ngejar nilai semua, bukannya pengen tahu. Yolo. Oke deh, kita lanjut aja. Jadi kita masuk ke bahannya dah. Jadi tadi sudah kita lihat sebenarnya tujuan pembelajaran kita itu hanya ada 4 gitu. Yang mendeskripsikan tadi teman-teman sudah bisa, pengertian pasar, bentuk pasar barang sudah bisa juga, ciri-cirinya sudah bisa juga. Harus diingat itu dia, walaupun sudah bisa tapi tidak diingat sama aja. Terus kebaikan dan kelemahan, sekarang masuk kita ke situ, kebaikan dan kelemahannya. Oke. Ini dia. Ini untuk lebih jelasnya ciri-cirinya ya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Kalau yang lain tadi saya lihat teman-teman sudah bisa dan juga sudah mengerjakan di tugasnya. Jadi itu hampir mirip pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan murni. Ya, apa yang membedakannya? Dimana kalau pasar persaingan sempurna ada 5 persyaratan sehingga dia dikatakan sempurna.
Nah, sementara persaingan murni hanya 3 dari yang 5 tadi. Apa itu? Ini dia. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Ya. Di sini kita harus ingat, mempengaruhi di situ tidak mempengaruhi secara signifikan. Tetap ada pengaruhnya walaupun sedikit. Jadi, ya kita bilang tidak mempengaruhi gitu. Tapi kita harus tetap ingat walaupun sedikit ada gitu. Kemudian yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, ya. Kemudian ada kebebasan pembeli dan penjual untuk keluar masuk pasar, ya. Jadi di mana ya persaingan sempurna, bebas gitu. Kalau kamu mau masuk ke pasar, silahkan. Kalau kamu keluar juga silahkan gitu. Nah, dari yang 3 ini termasuk juga persyaratan persaingan murni, ya, termasuk juga inilah yang 3 inilah persaingan murni. Nah, pembeli sangat banyak, tidak ada satupun penjual yang bisa menentukan harga gitu, ya. Kemudian barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kemudian ada kebebasan pembeli. Nah, supaya dikatakan sempurna, tambahlah ada kebebasan mobilitas faktor-faktor produksi. Kemudian pembeli dan penjual mengetahui informasi ataupun keadaan pasar. Kenapa diketahui? Karena merekalah pembeli dan penjual secara umum, merekalah yang menentukan harga pasar itu. Makanya mereka mengetahui keadaan informasinya. Jumlah produksinya mereka ketahui, bukan hanya satu orang ataupun beberapa orang. Semua pembeli dan penjual mengetahuinya. Oke? Jelas ya sampai situ? Kemudian monopoli, bagaimana sih ciri-cirinya? Kalau monopoli ini sebenarnya ini sulit ditemukan, sudah jarang ditemukan ya. Kalau persaingan monopoli ini walaupun sedikit, ciri-cirinya adalah hanya terdapat satu produsen atau penjual di pasar yang menguasai produk tertentu. Kemudian produk yang dijual tidak ada produk substitusinya, hanya ke dialah orang bisa membeli gitu. Substitusinya pun tidak ada gitu. Kemudian cirinya lagi, ada hambatan masuk ke industri tersebut. Iya, hambatan itu bisa